Ya, sampah plastik ini menjadi ancaman nyata bersama yang merusak lingkungan. Setiap tahunnya kota-kota di dunia menyumbang 1,3 miliar ton per tahun untuk mencemari lingkungannya. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut setiap tahunnya di Indonesia dan kemudian mengancam kehidupan laut. Sampah mencemari dan mengancam sumber daya yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Alamin Haryono Putra, nomor NPM 2021 013441. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sampah, sumber sampah, jenis-jenis sampah, sistem pengolahan sampah, dan yang lain-lain. Let's go. Menurut Kamus Lingkungan, sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian, barang rusak atau cacat selama manufaktur, materi berlebihan atau buangan. Bersumber sampah: 1. Sampah rumah tangga, 2. Sampah perkebunan, 3. Sampah sisa bangunan, 4. Sampah perdagangan, 5. Sampah industri. Jenis sampah: 1. Sampah anorganik kering, berasal dari sumber daya alam tak dapat diperbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. 2. Sampah organik atau sampah basah, terdiri dari bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, rumah tangga, atau yang lain. Adapun alat pengumpulan dan pengangkutan sampah seperti ini namanya truk kompaktor. Dan yang kedua ini adalah truk tripper, truk hidrolik kontainer, truk terbuka untuk mengangkut sampah ya, dan yang terakhir ini adalah dipo atau pool container, tempat penampungan sementara. Terima kasih teman-teman. Ini materi saya di TPA Winongo Madiun. Wassalamualaikum. Halo semuanya, namaku Alifiana Yeli Kusmawati dengan nomor NPM 2021 mahasiswa semester 1 di Akademi Teknik Tirtawiyata, Magelang. Pengelolaan sampah kota di Indonesia menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan. Beberapa penelitian menganalisis penyebab masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Sedangkan permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, tingginya jumlah sampah yang dihasilkan sehingga sampah menjadi tempat berkembang dan sarang dari serangga serta tikus, sampah menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, serta udara. Tumpukan sampah menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan bagi kesehatan. Ada 3 asumsi dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan 3 prinsip-prinsip baru, daripada mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus meningkat. Yang pertama, meminimalisasi sampah harus dijadikan prioritas utama.
Yang kedua, sampah yang dibuang harus dipilah sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Yang ketiga, industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah. Mari lestarikan lingkungan kita mulai dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryu Nadia Pramesti, nomor NPM 2021-01-335, mahasiswa semester 1, Akademi Teknik Tirtawiyata, Magelang. Seperti yang kita ketahui, sampah menjadi permasalahan yang besar dengan seiringnya tingkat pertumbuhan penduduk. Untuk itu, diperlukan cara pengolahan sampah yang baik. Salah satunya yaitu menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Di sini saya akan membahas mengenai reduce. Apa sih reduce itu? Reduce memiliki arti mengurangi. Dalam prinsip 3R, reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya adalah mengurangi penggunaan berbagai produk yang pada akhirnya hanya akan berujung jadi sampah. Salah satunya ialah plastik. Contoh penerapan reduce dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah hindari membeli minuman dengan kemasan sekali pakai karena botol atau gelasnya akan berujung menjadi tumpukan sampah. Solusinya, bawa botol atau gelas minuman tumbler sendiri yang bisa digunakan berkali-kali. Contoh lainnya adalah membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja, seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Baik belanja kapanpun dan dimanapun, bawalah kantong belanja sendiri sehingga kita bisa mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Berbelanja dengan bijak alias tidak membeli barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan dan yang pada akhirnya hanya akan menjadi tumpukan sampah merupakan langkah dari reduce. Dengan melakukan ini, kita akan bisa mengurangi jumlah sampah yang ada di muka bumi ini. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dani dengan nomor NPM 2021-0135, mahasiswa semester 1 Akademi Teknik Tirtawiyata, Magelang. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu metode pengolahan sampah, yaitu reuse atau penggunaan kembali sampah. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang dapat digunakan dengan fungsi yang sama atau fungsi lainnya, seperti contoh sebagai salah satu contohnya adalah botol aqua. Botol aqua ini bisa kita gunakan kembali sebagai tempat deterjen, tempat wadah minyak, dan lain sebagainya. Jadi, dengan metode ini kita bisa mengurangi sampah dengan menggunakannya kembali seperti sedia kala. Inilah pemaparan materi tentang pengolahan sampah, yaitu reuse atau menggunakan kembali sampah.
Sekian video pada kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Batra Manulang dari kelas A angkatan 2021 dengan NPM 2021-01338. Di sini saya akan menjelaskan metode recycle, yaitu pengolahan kembali atau daur ulang. Saya akan memberikan salah satu contoh. Ini saya mendapatkan botol permen. Saya akan mengolah kembali menjadi bentuk celengan. Di sini saya akan membuat tandanya. Lanjut dengan melubangi tandanya tadi menggunakan pisau. Sampai menjadi seperti ini. Inilah video tentang materi recycle atau pengolahan kembali. Terima kasih.